Namaku Alia. Aku sedang berjuang melawan kanker stadium akhir. Aku harus menelan pahitnya kenyataan saat mengetahui suamiku berselingkuh dengan adik kandungku yang sangat aku sayangi. Adikku sampai mengandung anak dari suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat menghadapi apapun yang sedang kalian lalui hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang jujur aja, cukup bikin hati bergetar kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Karena di sini setiap cerita bukan sekadar cerita. Ada makna, ada pelajaran dan mungkin, ada kisah yang diam-diam mirip sama apa yang pernah kalian rasakan. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dari kota mana? Dari sudut mana bumi ini kalian menyimak kisah malam ini? Oke. Siapkan hati, kosongkan pikiran, dan biarkan cerita ini menemani malam kamu, menusuk perlahan ke dalam hati, dan meninggalkan jejak yang gak mudah kamu lupakan. Mari kita lanjutkan. Alia duduk di depan cermin tua di sudut kamarnya. Cermin itu sudah mulai buram di beberapa sisi, tapi masih cukup jelas memantulkan bayangan seorang perempuan yang kini jauh berbeda dari dirinya yang dulu. Tangannya gemetar saat menyisir sisa-sisa rambut tipis yang mulai tumbuh setelah kemoterapi terakhir. Kulit wajahnya tampak pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Ia menarik napas pelan, berusaha menahan rasa perih di dadanya yang tak kunjung reda. Di luar, hujan gerimis turun pelan, menyisakan suara rintik di atas genting. Angin membawa aroma tanah basah, membuat suasana sore itu semakin sepi dan dingin. Alia memandang pantulan matanya sendiri, seolah ingin berbicara dengan bayangan itu. Bibirnya bergerak, nyaris tanpa suara. "Kenapa? Ya malah jadi begini?" bisiknya lirih. Dadanya bergemuruh, bukan karena penyakit yang bersarang di tubuhnya, tapi karena beban pikiran yang makin hari makin berat. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sedikit. Dina, sahabat Alia sejak SMA, muncul membawa secangkir teh hangat. Wajah Dina penuh kekhawatiran. Matanya memerah seolah habis menangis. Ia meletakkan cangkir itu di meja kecil dekat ranjang. "Alia, kamu harus makan." "Ya, gak boleh terus begini," ujar Dina, duduk di tepi ranjang. Ia mencoba tersenyum, meski air matanya nyaris jatuh lagi. Alia hanya menggeleng pelan. "Aku nggak lapar, Din. Teh aja, ya." "Kamu nggak bisa terus kayak gini. Badan kamu makin lemah. Ayolah, seteguk aja, ya?" bujuk Dina sambil menggenggam tangan Alia. "Dingin. Terlalu dingin, seolah tak ada lagi kehangatan yang tersisa." Alia menarik napas berat. "Din, kalau aku pergi, kira-kira Raka sedih nggak, ya?" Suaranya bergetar, matanya menatap kosong ke arah jendela, di mana rintik hujan makin deras. Dina tercekat, butuh waktu baginya untuk menjawab. "Alia, jangan ngomong kayak gitu, dong. Raka pasti sayang sama kamu. Dia suami kamu." Alia tertawa kecil, hambar. "Sayang? Aku rasa dia mulai capek sama aku, Din. Udah beberapa bulan ini, dia makin jauh." Dina menggigit bibirnya. Ada hal yang ingin ia katakan, tapi tak sanggup. Ia memilih diam, hanya menggenggam tangan Alia lebih erat. Hujan di luar kian deras, dan di balik keheningan sore itu, Alia merasakan firasat aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Sebuah bayangan gelap melintas di pikirannya, dan entah kenapa, hatinya mulai tak tenang. Seakan, ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik rumah ini. Sesuatu yang belum siap untuk ia ketahui. Beberapa minggu belakangan, Alia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada perubahan kecil di dalam rumah itu. Raka, yang biasanya pulang tepat waktu, kini sering pergi tanpa alasan jelas. Kadang pamit untuk urusan kerja, kadang mengaku bertemu teman lama. Tapi setiap kali Alia bertanya lebih jauh, jawaban Raka selalu mengambang.
Aku pulang agak malam. Ya, ada meeting dadakan, ucap Raka suatu malam sambil merapikan jaket. Alia menatapnya dari tempat tidur, matanya redup namun menyimpan tanya. Meeting? Jam segini? Raka tersenyum tipis, tak berani menatap mata istrinya. Namanya juga klien, ya mau gimana? Daripada rejeki kabur. Alia hanya mengangguk pelan, tapi hatinya berdegup tak nyaman. Nalurinya sebagai istri memberontak, ada yang janggal. Dan yang lebih membuatnya perih, adik kandungnya sendiri, Rani, juga berubah. Dulu, setiap kali Alia sakit atau pulang dari kemoterapi, Rani selalu datang, membawakan sup hangat atau sekadar mengobrol ringan di kamar. Namun akhir-akhir ini, Rani jarang terlihat. Bila bertemu pun, sikapnya canggung. Pandangan matanya sering menghindar. Mulutnya keluh, seolah ingin bicara sesuatu tapi tak berani. Suatu sore, saat Rani datang mengantar buah, Alia mencoba menggali. Ran, sibuk ya? Sekarang? Jarang banget kelihatan, tanya Alia, berusaha tersenyum meski tubuhnya lemah. Rani tersentak kecil, canggung. Iya, Kak. Maaf ya, kemarin-kemarin banyak urusan kampus sama kerjaan. Nanti aku sering-sering deh main ke sini. Alia mengangguk, tapi ia menangkap gelagat aneh dari Rani. Cara Rani menggenggam tasnya erat, cara dia terus melirik arah pintu, seolah ingin cepat-cepat pergi. Hati Alia kian gelisah. Dadanya terasa sesak. Tak tahu apakah itu efek dari penyakit atau karena firasat yang makin kuat. Dan malam-malam berikutnya, Raka makin jarang tidur di rumah. Kadang pulang dini hari, kadang tak pulang sama sekali. Ponselnya kini selalu digenggam, tak pernah lepas. Saat ada pesan masuk, Raka langsung menjauh, membalasnya diam-diam. Alia sering pura-pura tidur saat itu, hanya untuk melihat siapa yang begitu sering menghubungi suaminya di tengah malam. Tapi Raka terlalu lihai. Ia tak pernah meninggalkan ponselnya tergeletak. Di dalam hati, Alia bertanya-tanya, Tuhan, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang mereka sembunyikan dariku? Malam itu, saat angin menerbangkan ranting kering ke jendela kamarnya, Alia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara samar. Bisikan pelan dari ruang tamu. Suara itu terasa begitu familiar. Dan untuk pertama kalinya, jantung Alia berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di luar sana yang harus ia lihat. Ada kebenaran yang mungkin tak sanggup ia terima. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam menyusup lewat celah-celah jendela, membawa suara dedaunan yang bergesekan di luar rumah. Alia terbangun karena suara bisikan samar dari arah ruang tamu. Awalnya ia mengira hanya suara angin atau televisi yang lupa dimatikan. Tapi makin lama, suara itu terdengar jelas. Seperti dua orang yang sedang berbicara pelan, berusaha agar tak ada yang mendengar. Dengan tubuh lemah, Alia perlahan bangkit dari ranjang. Rasa nyeri di dada menusuk setiap kali ia bergerak, tapi rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuatnya memaksa kaki melangkah. Ia membuka pintu kamar perlahan, engselnya berderit kecil. Hatinya berdebar keras, entah karena rasa takut, curiga, atau mungkin firasat buruk yang selama ini coba ia abaikan. Langkahnya pelan, menyeret kaki di lantai dingin. Nafasnya tersengal. Dinding lorong dipapahnya agar tubuh ringkih itu tak jatuh. Cahaya dari ruang tamu temaram, hanya lampu sudut yang menyala. Tapi cukup untuk membuat Alia bisa melihat dua sosok di sana. Raka dan Rani. Darah di tubuh Alia serasa berhenti mengalir. Ia berdiri mematung di balik tembok, hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Ia mendengar suara Raka, rendah, penuh nada yang selama ini jarang sekali ia dengar lagi. Kamu gak usah khawatir. Aku janji bakal urus kamu. Setelah ini semua selesai, aku bakal pilih kamu. Rani menunduk, suara isaknya nyaris tak terdengar. Aku takut, Mas.
Kak Alia, dia baik banget sama aku. Dia sayang sama aku nggak tega. Alia mencengkeram dadanya, rasa perih datang bersamaan dengan sesak yang luar biasa. Matanya panas, pandangannya mulai kabur. Ia berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi kalimat berikutnya dari mulut suaminya merobek seluruh perasaannya. Dia nggak akan lama, Ran. Kamu tahu kondisinya. Begitu dia pergi kita bisa mulai semuanya. Rani menangis pelan, tapi tidak menolak. Raka memeluknya. Pelukan yang hangat, mesra, pelukan yang dulu hanya milik Alia. Alia menutup mulutnya erat, menahan suara tangis yang hendak pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Dunia di sekitarnya serasa runtuh. Orang yang paling ia cintai, dan adik yang paling ia percayai. Keduanya berdiri di sana, di bawah atap yang sama, berkhianat di belakang punggungnya. Di luar, petir menyambar, suara dentumannya membuat kaca jendela bergetar. Tapi itu tak sekeras dentuman di hati Alia. Ia mundur perlahan, tubuhnya nyaris rubuh. Dan saat itu, ia tahu malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Alia kembali ke kamarnya dengan langkah sempoyongan. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan udara pun enggan berpihak padanya malam itu. Ruangan terasa dingin dan kosong. Lampu tidur di sudut kamar hanya memancarkan cahaya kekuningan yang redup, membuat bayangan di dinding menari-nari mengikuti langkahnya yang limbung. Tubuhnya ambruk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam dada yang sesak, bukan karena kanker, tapi karena luka yang jauh lebih dalam, lebih kejam. Matanya basah, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Ia terlalu syok, terlalu hancur untuk menangis. Pikirannya berputar-putar, membayangkan kembali ucapan Raka, pelukan itu, dan wajah Rani yang dulu selalu tersenyum polos di sampingnya. Alia merasa asing di rumahnya sendiri. Tempat yang dulu penuh cinta, kini hanya dipenuhi dusta. Perlahan, ia meraih sebuah buku catatan lusuh di atas meja kecil dekat ranjang. Buku itu sudah penuh coretan doa-doa yang ia tulis sejak awal divonis kanker. Dengan tangan gemetar, ia membuka lembar kosong. Menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati yang koyak, meski rasanya mustahil. Alia, kuat, kamu harus kuat, bisiknya sendiri, meski suaranya lebih terdengar seperti rintihan. Ia mengambil pulpen yang tergeletak di atas buku. Tangannya gemetar, tapi ia paksa menulis. Kata-kata pertama nyaris tak terbaca, tintanya bergetar di atas kertas. Bukan kata makian, bukan umpatan, tapi kalimat penuh kelembutan. Raka, maaf kalau selama ini aku merepotkan. Maaf aku nggak bisa jadi istri yang sehat, yang bisa nemenin kamu ketawa tiap malam. Air matanya akhirnya jatuh. Tetes demi tetes membasahi halaman putih itu. Tapi ia terus menulis. Kalau besok aku nggak ada, jangan sedih. Aku cuma ingin kamu bahagia, walaupun bukan sama aku. Jaga Rani, dia adikku, titip sayang buat dia. Alia terdiam. Suara hujan di luar makin deras, petir menyambar sesekali, membuat kaca jendela bergetar. Di kejauhan, terdengar suara mobil Raka yang pergi entah kemana, meninggalkan rumah tanpa pamit. Alia menatap tulisan yang belum selesai itu. Dan saat itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Sebuah keinginan terakhir sebelum ajal menjemput. Keinginan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Keinginan yang akan mengubah segalanya. Hujan masih turun di luar sana, seperti turut menangisi hati Alia yang remuk malam itu. Lampu kamar meredup, hanya menyisakan bias cahaya temaram di atas meja kecil tempat buku catatan itu terbuka. Alia menatap halaman kosong yang masih menyisakan ruang, lalu kembali menorehkan kata demi kata, seakan ingin menuangkan semua yang tak pernah sanggup ia ucapkan langsung. Raka, maaf kalau aku bukan istri yang sempurna. Maaf kalau aku lemah, kalau aku sakit, kalau aku nggak bisa nemenin kamu lebih lama. Tangan Alia berhenti sejenak. Pandangannya kabur oleh air mata yang tak henti jatuh.
Ia mengusapnya kasar, lalu menulis lagi. Terima kasih, karena pernah nemenin aku. Karena pernah jadi bahu buat aku bersandar. Karena dulu kamu pernah jadi laki-laki yang aku percaya paling tulus di dunia ini. Ia menghela napas berat, matanya memejam, seolah ingin mengingat semua kenangan baik itu, sebelum semuanya berubah menjadi luka. Perlahan bibirnya bergerak, berkata sendiri di ruangan sepi itu. Aku nggak dendam, Kak. Aku nggak akan benci kamu. Aku tahu manusia bisa hilaf. Aku cuma kecewa. Sakit banget, kayak ditusuk di tempat yang udah paling rapuh. Di luar, angin bertiup makin kencang, dedaunan di halaman belakang terdengar beterbangan. Suara pintu pagar berderit diterpa angin malam. Alia kembali menulis, meski jemarinya mulai lemah. Kalau besok aku pergi, jangan salahkan diri kamu. Aku cuma minta satu, bahagiakan dirimu. Entah sama siapa, asal jangan pernah lagi hancurkan hati orang yang benar-benar sayang sama kamu. Tangis Alia pecah. Suaranya parau, tubuhnya berguncang. Tapi ia paksa menyelesaikan satu kalimat terakhir. Dan tolong, jaga Rani. Dia adik aku, walaupun dia juga yang paling nusuk aku malam ini. Tinta di ujung pena mulai pudar. Alia berhenti, menatap surat itu dengan mata sembab. Ia meraih amplop lusuh dari laci, memasukkan kertas itu pelan, menciuminya seperti sebuah perpisahan. Dan malam itu, di balik derasnya hujan yang memukul-mukul jendela, Alia berbisik pelan pada dirinya sendiri, suara yang nyaris tak terdengar. Besok, aku harus kasih ini ke Dina. Tapi di saat bersamaan, suara derit pintu depan terdengar. Seseorang baru saja masuk ke dalam rumah. Alia menoleh, tubuhnya membeku, jantungnya berdebar. Siapa yang datang di tengah malam begini? Keesokan paginya, matahari enggan menampakkan diri. Langit mendung, seakan tahu ada hati yang tak akan pernah utuh lagi. Di rumah itu, Alia duduk bersandar di kursi rotan di beranda. Selimut menutupi tubuh kurusnya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tenang, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan luka-lukanya. Dina datang tergesa, wajahnya panik. Begitu melihat Alia, ia langsung menghampiri dan menggenggam tangan sahabatnya erat. Alia, ya Allah, kamu kenapa? Kok mukanya pucat banget? Matamu bengkak gini? Tanya Dina, nyaris menangis. Nafasnya masih memburu. Alia hanya tersenyum kecil, lalu menarik Dina ke samping. Din, aku boleh minta tolong? Apa aja, Li? Bilang aja, aku pasti bantu. Jawab Dina, matanya mulai berkaca-kaca. Alia mengambil amplop dari saku jaketnya, tangan lemah itu menyodorkannya ke Dina. Kalau nanti aku udah nggak ada, tolong taruh ini di pusara aku, ya. Alia, jangan ngomong gitu, dong. Kamu masih kuat, kamu pasti sembuh. Jangan ngomong kayak orang mau pergi aja. Dina berusaha menahan air mata yang mulai tumpah. Alia menggeleng pelan, senyumnya samar. Aku tahu, Din. Badan aku udah nggak kuat lagi. Tapi hati aku udah lega. Aku cuma mau nitip ini, bisa, kan? Dina menahan tangis, lalu mengangguk cepat. Bisa, Li, aku janji. Aku janji. Alia menggenggam tangan sahabatnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia tertawa kecil. Tawa getir yang menyimpan begitu banyak luka. Di kejauhan, suara petir samar terdengar. Langit semakin kelabu. Aku titip semuanya ke kamu, Din. Malamnya, tubuh Alia melemah drastis. Nafasnya berat, dada sesak, tubuhnya menggigil meski diselimuti hangat. Di kamar itu, hanya ada suara detak jam dinding dan rintik hujan di luar. Raka tak ada. Rani pun tak muncul. Seakan semua orang yang seharusnya berada di sampingnya malah memilih pergi. Dina yang datang tanpa sepengetahuan keluarga, duduk di samping ranjang,
memegang tangan Alia yang dingin. "Li, aku di sini, ya. Aku nemenin kamu." Alia tersenyum lemah. Suaranya pelan sekali, nyaris tak terdengar. "Din, terima kasih. Jangan biarin aku sendiri, ya." Dina menahan tangisnya. "Aku nggak kemana-mana, Li. Aku di sini." Alia menatap keluar jendela, hujan turun makin deras. Lampu kamar meredup. Ia menarik napas berat, lalu menoleh ke Dina, matanya penuh ketenangan yang aneh, seolah ia sudah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. "Din, peluk aku," dingin. Dina buru-buru memeluk tubuh Alia yang lemah, hangat tubuhnya terasa nyaris tak ada. Nafas Alia semakin pelan, matanya mulai terpejam. "Alia, Li, jangan tidur dulu, ya. Aku masih mau cerita banyak. Kamu inget nggak dulu kita suka kabur dari sekolah cuma buat beli cilok di belakang pasar?" Alia tersenyum kecil, bibirnya bergerak pelan. "Ingat, cilok cabai, 5." Dina tertawa sambil menangis. Iya, yang sambalnya sampai bikin kita nangis berdua." Tapi tak ada jawaban lagi dari Alia. Dina merasakan genggaman tangan itu mulai lepas. Nafas Alia berhenti pelan di pelukannya. Dan di saat bersamaan, suara pintu depan terbuka keras. Seseorang masuk. Dina menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Di malam segelap ini, saat satu jiwa baru saja pergi. Pemakaman Alia digelar keesokan harinya di bawah langit abu-abu yang murung. Hujan rintik-rintik masih turun dari pagi, seakan langit sendiri pun ikut berkabung. Deretan payung hitam memayungi keluarga dan sahabat yang datang, tapi tak ada satupun yang mampu melindungi hati mereka dari kesedihan yang dalam. Dina berdiri paling depan, menggenggam erat sebuah amplop putih yang kini terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Jenazah Alia dibungkus kain kafan putih. Begitu sunyi, begitu damai. Tangis pelan terdengar dari ibu Alia, beberapa kerabat berdoa khusyuk, dan hanya satu sosok yang tampak kaku. Raka, berdiri dengan wajah dingin, kaku, nyaris tanpa ekspresi. Di sampingnya, berdiri Rani, mengenakan kerudung hitam, kepala tertunduk, tapi matanya tak lepas dari pusara yang sedang ditutup tanah perlahan. Saat liang lahat ditimbun tanah merah, Dina maju mendekat. Tangannya gemetar saat ia menunduk dan meletakkan surat terakhir Alia di atas gundukan yang baru saja terbentuk. Amplop putih itu kontras dengan warna tanah yang basah. Ia menatapnya sejenak, lalu membisikkan doa di bawah napasnya. "Selamat jalan, Li. Semoga surat ini sampai. Semoga dia baca, semoga dia tahu, kamu gak pernah marah. Kamu cuma terluka." Setelah itu, Dina berdiri dan menatap Raka. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan dalam tatapan itu, ada ribuan kata tak terucap. Dina tidak bicara sepatah kata pun padanya. Ia hanya berlalu, meninggalkan Raka yang mulai menyadari ada sesuatu yang tertinggal di atas pusara. Dari kejauhan, angin menerbangkan sebagian sudut amplop, hampir membuatnya terbang. Tapi tidak. Amplop itu tetap di sana, menanti untuk dibaca. Dan saat para pelayat mulai pulang satu persatu, pusara Alia mulai sepi. Hanya tinggal suara angin, dan langkah kaki Raka, yang mendekat perlahan. Langit mulai gelap ketika Raka kembali ke pemakaman sendirian. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah. Aroma lumpur bercampur rumput liar menguar di udara. Raka berdiri di depan nisan Alia dengan tubuh kaku, tangannya dimasukkan ke saku, matanya menatap tanah merah yang belum padat betul. Ia menunduk, dan saat itu matanya menangkap amplop putih yang setengah tertanam di tanah. Perlahan ia berjongkok, mengambil amplop itu, dan membaliknya. Namanya tertulis di sana, untuk Raka. Tulisan tangan Alia, yang sudah ia hafal betul, membuat tenggorokannya tercekat seketika. Perlahan, ia membuka amplop itu, mengeluarkan selembar kertas tipis yang sebagian sudutnya lembab.
Saat ia membaca baris pertama, tubuhnya terguncang. Ia terduduk di tanah basah, tidak peduli pada celana dan sepatunya yang kotor. "Raka, maaf kalau aku merepotkan. Maaf kalau aku sakit." Matanya terus menelusuri tulisan itu, kalimat demi kalimat seperti tamparan di wajahnya. Kata-kata Alia begitu lembut, begitu penuh kasih. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Padahal perempuan itu tahu. Alia tahu segalanya. Tentang dirinya, tentang Rani, tentang pengkhianatan yang tak termaafkan. "Kalau aku nggak ada, aku cuma ingin kamu bahagia, meski bukan denganku." Raka menutup wajahnya, suara isak keluar dari dadanya yang mulai sesak. Ia menjerit pelan, meremas surat itu erat-erat, lalu menunduk menyentuh tanah dengan dahinya. "Alia, maafin aku, Tuhan, kenapa aku baru sadar sekarang?" Tangisnya pecah, sesenggukan menggema di tengah sepinya pemakaman. Di kejauhan, angin berembus pelan, menggerakkan pepohonan yang berdiri diam seperti saksi. Dan saat surat itu terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah, Raka menatap langit dengan mata yang sembab. Ia baru menyadari, perempuan itu adalah satu-satunya manusia yang benar-benar mencintainya. Tapi sekarang, satu-satunya itu telah pergi, dan tak akan pernah kembali. Dan dari kejauhan, sebuah siluet berdiri memandanginya diam-diam. Tubuhnya gemetar, seperti menyimpan rahasia baru yang belum siap diungkapkan. Hujan kembali turun tipis, membasahi tanah makam yang belum benar-benar kering. Raka masih terduduk di depan pusara Alia, tubuhnya lunglai, wajahnya penuh lumpur dan air mata. Tak peduli bajunya basah, tak peduli angin malam mulai menusuk dingin ke tulangnya. Di tangannya, surat itu tergenggam lemah, sebagian basah oleh air mata dan hujan. Ujung kertasnya mulai robek, tapi kata-kata Alia tetap terbaca jelas, menancap lebih tajam dari pisau manapun. "Alia, kenapa kamu segininya sama aku, ya?" Bisik Raka, suaranya parau, hampir tak terdengar. Ia menarik napas panjang, menahan sesak yang sejak tadi membakar dadanya. Semua kenangan bersama Alia terputar di kepalanya. Senyum perempuan itu saat pertama kali mereka bertemu di taman kampus. Tawa kecil Alia saat mereka main hujan-hujanan di gang rumah. Pelukan hangatnya di malam pertama pernikahan. Semuanya menyeruak bagai arus deras yang menghantam tanpa ampun. "Maaf, maaf, aku bego. Alia, aku hilaf, aku hancur sekarang," ucap Raka sambil memukul-mukul tanah makam. Suara isaknya pecah, tak bisa lagi ia tahan. Tak jauh dari sana, di balik pohon besar, Rani berdiri diam. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata yang entah karena sedih, takut, atau menyesal. Ia menutup mulutnya, menahan suara tangis yang ingin keluar. Melihat Raka terpuruk begitu, hatinya tercabik. Tapi ia tahu, tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Luka ini terlalu dalam. Dosa ini terlalu besar. "Mas Raka," lirih Rani, tapi suaranya kalah oleh deru angin. Raka tak menyadari kehadirannya. Ia hanya menunduk, menyandarkan dahinya ke nisan, memeluk tanah itu seperti seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa benar-benar sendiri. Tak ada Alia. Tak ada lagi pelukan hangat yang bisa menenangkannya. Tak ada lagi panggilan lembut yang membangunkannya tiap pagi. Tak ada lagi senyum yang menyambutnya saat pulang kerja. Hanya pusara basah, surat penuh maaf, dan sesal yang tak akan pernah selesai. Hujan turun makin deras. Daun-daun bergetar. Suara petir menggelegar di kejauhan. Raka masih di sana, menangis tanpa suara. Dan dari kejauhan, suara langkah kaki menjauh perlahan. Rani meninggalkan tempat itu dalam diam, dengan beban yang akan menghantui seumur hidupnya. Dan di malam kelabu itu, langit seakan ikut bicara, bahwa tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan seseorang yang paling tulus mencintai,
saat semuanya sudah terlambat.